akal yang berfungsi itu lebih penting dari makanan untuk mengisi perut. Kalau hanya makanan untuk mengisi perut, pada saatnya bisa habis kalau akalnya macet. Tapi kalau akal jalan, meskipun makanannya tidak banyak, dia bisa diatur, bikin strategi gimana caranya dapat makanan lagi. Maka makanan untuk mengisi perut itu levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Kita mulai dengan dasar-dasar untuk menuju falsafah pendidikannya. Kalau ini tentang agama, kita langsung aja. Nah, kuncinya mengatur jiwa. Jadi Kiai Dahlan itu tadi sejak awal kelihatan bahwa ilmu saja tidak ada gunanya, harus ada amalnya. Ini kalimat ini saya ambil dari beliau untuk menguji kita sebenarnya. Kalau Kiai Dahlan menguji komitmen agama kita bukan dengan teriak-teriak membela agama. Makanya kata beliau, jangan kamu berteriak-teriak sanggup membela agama meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Jiwamu tidak usah engkau tawarkan. Kalau Allah menghendakinya, entah dengan jalan sakit atau tidak, tentu akan mati sendiri. Tetapi beranikah kamu menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Itulah yang lebih diperlukan pada waktu saat ini. Zaman itu, jadi Kiai Dahlan menyindir, sudahlah tidak usah teriak-teriak, jiwa raga aku berikan untuk agama. Sudahlah, kalau waktunya mati, mati sendiri. Dengan kalimat itu waktunya itu. Sekarang hartamu saja, seberapa banyak kamu siap berkorban untuk agama, wes. Biasanya kan kalau sudah teriak-teriak gitu, ayo ada sumbangan berani berapa, sudah keliwis-keliwis kamu minggir. Jadi justru untuk menguji komitmenmu pada agama, berapa banyak kamu mau keluar harta untuk bantu orang sekelilingmu yang tidak mampu itu. Justru ukurannya di situ. Kalau berkorban jiwa gampang, kalau pada saatnya kamu mati-mati sendiri, tenang aja. Kalau sudah sampai waktunya, profil orang tidak perlu dideklarasikan, tapi justru dengan pengorbanan harta ini sebenarnya kelihatan sejauh mana kamu berani berkorban untuk agama. Jangan Nabi para sahabat kan kalau begitu Nabi ini kita mau perang butuh biaya besar, sahabat kan berlomba-lomba banyak-banyakan sedekah. Ada yang separuh hartanya, ada yang semua hartanya. Nah sekarang ini ujian buat kita juga. Jadi Kiai Dahlan nyindir, ayo wes kalau memang siap membela agama, rendah hati, berani ndak semua hartamu atau sebagian hartamu disumbangkan untuk kepentingan agama. Justru ukurannya ya tidak membeda-bedakan orang. Itulah yang diperlukan sekarang. Dan tidak wong kita tidak sedang perang. Karena tidak sedang perang ya tidak butuh korban jiwa, kita cuma butuh korban harta. Yang pamer seperti minggu lalu misalnya. Kalau ini saja tidak ya berarti levelnya apa? Perlu dipertanyakan komitmennya. Masih pamer dari nyampe dia. Orang yang sudah nyampe, kemudian juga justru perhatikan seperti cinta. Orang yang jatuh cinta itu biasanya tidak banyak pendidikan.
Kamu tidak Langsung mau saja menjalankan next. tugas amal itu karena kamu tidak Tapi biasa, bukan? yang Kenapa kok belum kita jatuh tadi cinta itu sedekah berat? biasanya sibuk Mungkin karena kita bikin memang tidak seminar, biasa. webinar Oke, tentang cinta. kalau memang tidak biasa, beruntunglah. Mari saya Biasanya masih ajarkan belum soalnya ada. itu. Kan seperti kata Jadi kalau Jalaluddin sudah Rumi dapat itu, dan mengerti, ketika kamu harus cinta menjalankan. belum ku alami, yo aku masih sibuk Dan ngomong, soalnya masih sibuk kalau kamu seminar, tidak ceramah mau, tentang asal cinta. Tapi tidak kalau sudah mau jatuh cinta, saja, ya diam siapa yang dapat mengatasi orang yang sudah. sengaja Sibuk sudah menikmati tidak mau? cintanya dan mengaktualkan Jadi maksudnya cinta. Kiai Dahlan, kalau Jadi masalahnya kalian yang kamu masih belum senang ngerti, tema-tema saya ajari. cinta, Kalau masalahnya Pak, kamu Pak, belum kapan lagi, terbiasa, Pak, ayo tema kita cinta, biasakan. Pak? Tapi Padahal tiap sebenarnya tahun sudah masalahnya ada tema tidak di cinta, situ. masih pingin Sebagian lagi besar terus. masalah Berarti ya kita kalian adalah masih kita belum, tidak mau. Jatuh cintalah dulu, baru bahas Kita tentang sudah tahu banyak cinta, sekali tentang kebaikan, mahabbah. keutamaan, fadilah, macam-macam. Ya, orang rendah hati Kenapa tidak tidak jalan? membangga-banggakan Bukan karena spiritualitasnya. Mungkin kita kamu tidak tidak ngerti tahu orang ini ilmunya, spiritualitasnya bukan karena tinggi. kita belum terbiasa. Kalau Karena tidak dia ngerti tidak ilmunya, pamer. belajar. Kalau belum Yang terbiasa, kedua, ayo dibiasakan. sumeh. Problem besarnya Dan adalah welas kita asih. tidak Sumeh mau. itu ramah. Sumeh itu terjemahan Wong mungkin sudah kalau dalam ngerti. bahasa Arab itu basam. Modalnya juga murah sudah saja. ada. Cuma kita tidak mau. Kalau sudah tidak mau, Welas ya asih, siapa yang penuh bisa kasih mengatasi? sayang. Sudah. Wajahnya teduh, Disuruh ini terbuka. mau, Orang disuruh itu melihat mau. ikut Ya damai. wis. Gimana lagi wong sudah mau. Kan kadang-kadang ada di Untuk sekitar mengatasi kita, moh kita itu kan lihat harus wajahnya dipaksa, tapi masuk orang itu agama harus rasanya pingin paksaan. ngomong, pingin jotosi aja. Jadi kalau problemnya tidak mau, ya Wajah kok agak nyebelin berat. pol, Karena kan ya. siapa yang bisa mengatasi Tapi orang yang ini, sengaja orang tidak yang mau. sudah menemukan guru sejati biasanya Nah, tenang, teduh. problem besar kita sebenarnya Mudah di sini, memaafkan, orang-orang tidak yang dengan berdendam. sengaja tidak mau. Hatinya lembut, tidak Kalau mudah urusan menghakimi. dalil sih Dia gampang, tahu kita cari setiap banyak orang dalil-dalil, punya banyak laku ilmu. hidupnya masing-masing. Kalau urusan apa tidak Jadi tidak terbiasa, anggap orang belum lebih rendah, pengalaman, lebih ya jelek. ayo pelan-pelan, Orang setahap punya demi ceritanya setahap tadi. sendiri-sendiri. Tapi ternyata problemnya kita Tidak tidak pada mau. tempatnya kita menghakimi. Ya termasuk kebaikan tahajud tadi, termasuk Jadi sedekah tadi. kehadiran Kita orang awalnya ini biasanya kalau sudah tidak menenangkan mau, ini kegembiraan. kayak saya bilang tadi, mental block kemudian meneng lan sudah eling. terblokir di awal. Mengatasinya Menang itu susah. hening, nggak banyak Satu-satunya ngomong. yang bisa Ngomong itu mengatasi kalau ya perlu diri saja. kita sendiri. Lebih senang mendengarkan daripada bicara. Berarti apa? Mulai sekarang Dalam hidup kuncinya sehari-hari ya, bukan dibuang dalam kajian ini. Kalau hambatan di kajian tidak ini mau. saya yang paling banyak ngomong, kamu mendengarkan. saya mau. Jadi dalam hidup Insya sehari-hari Allah tidak banyak saya ngomong. awali Kalau pelan-pelan ngomong, untuk beramal sifatnya baik sejauh ngomong. yang saya tahu. Nanti Seperti lama-lama ya, jiwamu akan ngomong terbiasa. ngomong yang ngomong itu Nah, ini ngomong yang Pelajaran tidak dari dominan, beliau tidak Kiai hegemonik. Dahlan. Oke, kita awali Kata-katanya dari mengayomi, filsafat menyejukkan. pendidikannya. Kalau dia Ini ngomong, kalimat dari batin beliau kita yang tenang, terkenal tentram. sekali. Kita Istilahnya tidak juga kan terancam dipakai oleh hari ini kata-katanya. masih. Karena Dia ada kita itu kiai orang, sing saya nggak mau deket-deket kemajuan. dia. Kalau ngomong nyelekit, Ojo kesel kan ada anggonmu yang begitu. nyambut gawe Kalau kanggo ngomong Muhammadiyah. menyakitkan hati, ini ada yang begitu. Jadi di kalimat Nah ini ini kebalikannya, ada tiga orang ini kalau makna. ngomong membuat orang tenang. Yang Situasi pertama, panik begitu dia ngomong tenang, kesolehan. sudah, nggak apa-apa. Yang Ya, ini kedua profil guru sejati kemajuan, dan keilmuan, senantiasa eling lan dan yang waspada. ketiga Ada lagi pengabdian. ciri mereka ini tidak mencari Jadi, pengakuan. itu kan ada kiai, keywordnya kan di situ. Tidak butuh pujian, Kemajuan sanjungan dan atau follower. Nyambut gawe. Tidak dijempoli juga tidak Jadi apa-apa. Tidak mengabdikan di komen ilmu juga tidak masalah. Dia dengan tidak perlu dasar itu. kemajuan dengan basis Kalau masih kekiaian. mencari pujian, Jadi sanjungan, ada pengikut, mencari kesolehan, kemasyhuran, ya ada berarti kealiman, masih belum ada ketemu ya alim, guru ada sejati. amil itu pekerja. Tidak suka pamer. Jadi kuncinya keistimewaan. pendidikan itu alurnya Bisa. seperti itu, Kalau bahasa dilandasi hari ini dengan tidak suka kesolehan, flexing. akhlak yang baik, kemudian Hidupnya penguasaan biasa saja. keilmuan. Istimewanya apa? Disitulah nanti Batinnya akan selalu lahir kemajuan, terhubung dengan baru Tuhan, setelah itu terhubung dengan pengabdian. Allah. Kenapa? Kalau tidak ada Nuraninya landasan jernih, kekiaian, sehingga kesolehan, bisa terus menerima ya pancaran ilahi. nanti kita tidak punya dasar. Kemudian cirinya Kehilangan lagi kerangka sunan, hidup kebaikan bercahaya. tadi. Meskipun dia tidak Kalau tidak ada ilmu, memamerkan tidak ada dirinya. kemajuan, ya kita Jadi akan meskipun mandek, dia sembunyi, statis.
tidak banyak bicara, Kalau orang tidak netral. ada nyambut gawenya, Kalau tidak ada masalah, pengabdian, tidak dia ada bisa jadi amalnya, solusi. Kehidupannya ya sendiri sia-sia, jadi tidak ada teladan. Ini gunanya. namanya orang yang Berhentinya cuma di bercahaya. ceramah-ceramah, di perpustakaan, di Orang buku-buku. seperti ini tidak perlu pamer, Bukunya tambah tidak perlu banyak, mencari follower perpustakaannya pun, tambah orang banyak, akan tapi kualitas hidup hormat, tidak meningkat. respect, cinta Kenapa? padanya. Karena ilmunya tidak diterjemahkan Kemudian dalam yang amal. terakhir, profil guru Di sejati pendidikan itu yang tetek berkualitas teman, itu ya teguh kiai dan tapi jujur. yang kemajuan. Tidak Makanya mudah goyah tujuan oleh ujian, pendidikan fitnah, kalau cobaan, versinya Kiai Dahlan jujur ya, dalam lahirnya melakukan seorang dan ulama tindakan yang lahir, intelek tahu atau yang sebaliknya benar dan intelek yang berani ulama. menegakkannya. Istimewanya apa? Tanpa harus menyakiti orang Ulama lain. yang punya wawasan Karena keilmuan kadang-kadang luas kita atau seorang ilmuwan yang berjuang punya menegakkan wawasan kebenaran sambil keagamaan menyakiti orang memadai. lain. Jadi Kebenarannya dua-duanya tegak, butuh. tapi yang Jadi lain sejak tersakiti. Zaman Kiai Dahlan Ini ternyata kalau bisa ya kesadaran kebenaran untuk tegak tanpa tidak menyakiti orang mendikotomikan ilmu dan Apa agama mungkin, sudah Pak? Ya mungkin disadari. saja, buktinya zaman dulu. Jadi orang-orang kalian yang tidak perlu bijaksana capek-capek bisa melakukan pinjem itu. gagasan-gagasannya orang luar Zaman sekarang untuk nggak mungkin, mencari Pak. Ya gimana sudah, kalau sih nggak relasi yakin, kan itu aja. ilmu dan agama. Para Kalau founding fathers faktanya wong dulu negara banyak, kita kenapa dulu sih sekarang kok sebenarnya nggak bisa? hampir semua Jangan-jangan punya kita kurang kesadaran. sungguh-sungguh Jadi menerapkan. tujuannya ulama yang Kalau intelek jangan-jangan yang mindset kita ulama. sudah tidak di sini. Kalian harus punya kualifikasi Mungkin hari dua-duanya. ini lebih positifistik, Saya tidak lebih tahu kalian ini sudah intelek dan kalkulasi sudah ulama matematis, apa belum intelek sehingga dan kita belum jadi ulama. tegang, hidup serba cemas. Ulama itu berarti yang punya Baik. kualifikasi Masih ada keilmuan, waktu berarti sedikit. profesional. Dalam tradisi filsafat Jadi Jawa, intelek itu pertemuan keluasan dengan guru wawasan. sejati itu Terus banyak karena itu disimpulkan dalam Kiai cerita Dahlan kemudian dalam lakon Dewa Ruci. mengembangkan pendidikan, Ini dulu pernah kita beliau bahas memadukan ketika kita membahas antara Kanjeng Sunan sistem Kalijogo. sekolah seperti yang beliau pelajari Lakon dari Dewa sekolah-sekolah Ruci itu tempat beliau ngajar, simbol perjalanan sekolahnya Belanda, spiritual. dan juga Ini sistem dalam kisah pesantren aslinya Mahabharata tidak ada, di kamu cari antara di sekolah dan Mahabharata pesantren. versi Jadi India ini Dewa modelnya Ruci kok ndak bagaimana keluar-keluar, ya ndak ketika ada. beliau Yang mengajar bikin di para sekolahnya wali. Belanda, nambah pelajaran Jadi agama. lakon Dewa Ruci itu simbol Kemudian perjalanan di spiritual sekolah-sekolah yang beliau dari, dirikan, ya wawasan Pandawa agama nomor ya, 2 wawasan Werkudara atau pengetahuan Bima. umum juga iya. Ini sebenarnya simbol Ya, orang yang ikut bentuknya Torekot melakukan mirip perjalanan madrasah yang spiritual. kita Jadi satu ketika lihat Bima hari ini diperintah oleh Jadi ya gurunya umum mencari ya agama. banyu Kalau sebelumnya perwito yang sekolahnya Belanda ini kan air isinya umum. kehidupan. Sementara yang Semua orang tahu, pesantren-pesantren termasuk murni agama. saudara-saudaranya, air Dalam kehidupan itu tidak ada. cermatannya Kiai Dahlan ini Werkudara atau Bima dua-duanya ini penting. sebenarnya dijebak saja oleh Hari ini gurunya, Pendeta Kita Durno, butuh wawasan-wawasan keilmuan biar dia umum, mati. tapi agama juga Tapi, jangan ditinggal karena seperti dasar hidup logikanya di Mursyid paling kemarin, fundamental wong ini agama. perintahnya Maka guru, jalannya ya saya berarti harus apa? tetap Ya jalan. digabung dua-duanya. Dia tetap Tidak boleh jalan. orang sama sekali tidak mengerti Pertama, ilmu dia agama atau sama sekali mencari anti namanya pengetahuan umum. Wow, Gondomono. Kalau kita tidak Di salah menguasai satu yang umum-umum, kita akan dijajah di situ. Gunungnya namanya Jadi gunung. kalau kita tidak menguasai ilmunya, seperti saya bilang Rekso. tadi, kita akan dijajah oleh yang menguasai ilmunya. Nah, Kalau Di kita gunung ketinggalan ini, agama, ya kita dia kehilangan ketemu hal yang dua fundamental. raksasa, Kita bertarung kehilangan dengan dua identitas raksasa paling ini dan asasi menang. dalam kehidupan Setelah dua beragama raksasanya kita. kalah, Maka dia dua-duanya didatangi harus oleh dewa. ada. Kamu Itulah dibohongi oleh maka gurumu, kamu pulang saja. Cita-citanya Nggak ada Kiai air Dahlan Perwitosari. itu Terus dia pulang. pendidikan yang integral, Begitu pendidikan dia yang pulang, antara sama umum gurunya dan diperintah agama lagi. Oh iya, nyambung. memang di gunung itu ndak ada. Saya kemarin cuma ngetes kamu. Oke, gimana dengan Adanya air pendidikan untuk Perwitosari perempuan? itu di setengah Yaitu ada samudera. cerita yang terkenal sekali. Dia pun tetap berangkat. Sudah Bagaimana dibohongi, yang dialognya kedua Kiai kalinya Dahlan tetap dengan berangkat. seorang santri Oleh gurunya. putri, anak-anak muda perempuan Berangkatlah dia ke Muhammadiyah. tengah samudera. Jadi cara yang di beliau situ memprovokasi kemudian bertarung dengan teman-teman ular perempuan naga muda ini namanya biar mau Ampurno. sekolah yang tinggi.
Dalam Kalau ini pertarungan itu hubungannya dia dengan menang. jadi dokter, apakah Setelah kamu tidak menang malu? bertarung, Katanya Kiai Dahlan, bertemulah kalau nanti auratmu dia dengan dilihat laki-laki, dewa anak-anak kecil perempuan ya sekali. mesti aja malu. Badannya kalau Kalau engkau diwayang malu, mengapa besarnya jika engkau cuma sakit setelapak lalu tangannya pergi ke seperti dokter di gambar laki-laki? Apalagi yang ketika wajah dan hendak posturnya melahirkan anak. persis seperti Bahaya itu. dirinya. Kalau dokter laki-laki Ini melihat seperti kamu kan tadi ya, malu. ternyata guru yang Nah, paling jika engkau sejati itu ya benar-benar dirinya malu, sendiri. hendaknya engkau terus belajar dan Ini ketemu belajar Dewa dan Ruci versi jadilah kecil dokter dari sehingga dirinya. ada dokter Tapi perempuan Dewa itu untuk simbol kaum yang perempuan. berhubungan dengan Tuhan. Retorika yang Disitulah bagus nanti untuk dia mendorong teman-teman oleh perempuan Dewa Ruci sekolahlah diminta, yang kamu tinggi, masuklah ke dalam diriku. biar tidak tergantung Karena sama air laki-laki. Perwitosari itu tidak ada di mana-mana, Kalau adanya ini kan dalam diri. hubungannya sama dokter ya, sebenarnya di Maka semua masuklah bidang ke dalam jangan diriku, karena tergantung, ya aku ya mandirilah. kamu sebenarnya. Karena tergantung itu Kan ya terus bingung, gimana saya tidak sehat sebesar secara ini tauhid. harus masuk dalam Satu-satunya yang Dewa boleh Ruci kita yang kecil tergantung kan itu. hanya Allah. Masuknya lewat mana juga? Jadi Kata Dewa Ruci, perempuan kamu juga masuk jangan lewat tergantung telinga sama kiri. laki-laki, laki-laki juga jangan tergantung Itu sama lebih aneh perempuan. lagi, masuk lewat telinga caranya gimana? Masing-masing harus mandiri, satu-satunya tempat Kata Dewa tergantung Ruci, Allah. pokoknya kamu nawa itu masuk, Katanya masuk kan tadi saja sudah sudah. hafal surat Al-Ikhlas. Dan ternyata benar, Bismillah, nawa itu masuk. Kenapa kok Jadi tidak jalan? hal Malah yang tidak dimarahi mungkin sama jadi Kiai mungkin. Dahlan nanti. Katanya Ini hafal, logiknya tapi nggak dunia. dijalankan. Kalau Menjalankan dikalkulasi surat Al-Ikhlas itu matematika ya nggak nyambung hidup sama itu sekali. hanya innalillahi wa Tapi inna dalam ilaihi ceritanya wong ini raji'un. cerita simbolis. Kita tidak Masuklah tergantung dia, pada dan di apapun, dalam pada dia dapat siapapun, banyak hanya pelajaran. Allah dan menuju Allah. Itu simbolisme perjalanan yang dilakukan spiritual. oleh Kiai Dahlan Termasuk ini menemukan untuk guru sejati biar namanya teman-teman Dewa yang Ruci, perempuan, yang karena tidak dalam lain situasi adalah zaman dirinya itu sendiri. perempuan kan rasanya Tapi tergantung sekali versi sama cerah, yang laki-laki. versi hati nurani yang bisa nyambung Maka dengan unsur harus mulai ketuhanan. diawali dari pendidikan. Cuma itu tadi, ternyata yo lagu sebelumnya itu yo Nah, rintangannya. ini yang menarik. Jadi tadi Kiai Dahlan air Perwitosari, banyu termasuk Perwitosari tokoh itu yang simbol menganjurkan hakikat, simbol pendaya ilmu gunaan sejati. akal. Termasuk beliau Kenapa menganjurkan Werkudara yang ya, diambil? para Karena Werkudara intelektual ini muslim harus simbol belajar seorang ilmu salik, mantek, orang yang logika. menempuh jalan spiritual dari profilnya. Jadi Dia kenapa ini ya kita tegak, memahami alam kokoh, semesta gagah. ini Ini kalau simbol logikanya tidak orang jalan yang nanti ya istiqomah. jangan-jangan belajar fisika Bajunya matematika Werkudara cuma itu dihafalkan. kan hitam putih. Ini kan yang di bawah itu Gunanya sarungnya logika kan apa ya, hitam mengelola putih namanya teori-teori kain bagaimana poleng. Itu menerapkannya, menunjukkan dia ini orang yang bagaimana tegas. Kalau benar memahaminya ya benar, kalau salah secara ya pas salah. kemudian diterapkan Senjatanya kehidupan sehari-hari. namanya kuku ponco. di antara kelemahan yang membuat umat dia Islam katanya berdaya Kiai itu dia Dahlan adalah kukunya ponco itu 5, noko itu kekuatan, yang jarang punya 5 daya. Ini mendaya nanti karena yang gunakan membuat para akal. wali nanti dihubungkan dengan padahal rukun akal itu sumbernya Dengan agama. ilmu. Kemudian Werkudara Nggak itu ada kalau gunanya ngomong itu selalu mendorong pakai orang bahasa nguku. Dia belajar tidak pernah pakai menguasai bahasa halus ilmu, pada siapapun. tapi akalnya tidak Ini sebenarnya dipakai. simbolisme tauhid. Jadi Tauhid itu kuncinya egaliter manusia setara. justru ada pada akal budinya. Posisi apapun seseorang Maka ya, itu sifatnya sama katanya saja. Kiai Dahlan ya harus Di hadapan belajar, Allah. termasuk belajar filsafat ini manusia kan di belajar hadapan Allah mendaya itu ya gunakan akal. antara kholik dan makhluk. Siapapun Karena dia di posisi apapun ya Itu sama-sama fasilitas makhluk. yang paling utama Maka yang diberikan Werkudara oleh yang Allah pakai pada bahasa manusia. Kemudian dia seorang pahlawan, Ilmu pelindung keluarga, pelindung masyarakat, butuh akal. punya komitmen Kalau sudah dapat ilmu mencari harus kebenaran dan diamalkan. patuh padaku. Cuma amal ini tidak ada harganya kalau Tipe seorang ada salik. ikhlas di Jadi dalam. kalian kalau ingin melakukan Urut-urutannya perjalanan juga spiritual, tadi kan begitu. syarat-syaratnya ada di Oke, Werkudara. terus nah, Terus tadi kata naik Kiai gunung Dahlan, Rekso Muko. pengajaran yang Rekso itu berguna dalam ngerekso, mengisi akal memelihara. itulah yang Muko itu lebih wajah. Ini dibutuhkan sebenarnya oleh simbol manusia pengendalian daripada diri. makanan yang mengisi perutnya. Jadi untuk menempuh Dan perjalanan mencari harta spiritual benda harus dunia itu mau tidak dan bisa lebih payah mengendalikan dari diri. mencari pengetahuan yang berguna Kemudian dalam masuk ke memperbaiki hutan perbuatan namanya dan kelakuan. Tikbrosoro. Tikbrosoro itu Jadi artinya akal yang keprihatinan dan berfungsi ketajaman. itu Jadi, lebih penting menempuh jalan dari spiritual makanan itu untuk perlu mengisi perut. keprihatinan yang dalam. Kalau hanya makanan Demi untuk mengisi perut, pada jiwa yang saatnya jauh, bisa habis demi kalau cipta akalnya yang macet. tajam.
Tapi kalau Nanti akal ketemu jalan, halangan, meskipun namanya makanannya raksasa tidak tadi, dua banyak, raksasa, yang dia satu bisa namanya diatur, Rukmuko, bikin yang strategi satu gimana Rukmokono. caranya dapat makanan lagi, dapat makanan. Ternyata halangan yang Maka berat makanan bentuknya untuk mengisi raksasa perut itu simbol itu kampung ten dan kampung levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. kemuliaan hidup, Jadi, kekayaan itu makanya sering jadi halangan. Kan banyak asumsi-asumsi, Untuk kita teori-teori menempuh jalan materialistik. Oh, kalau orang itu perutnya Kalau tidak kenyang, kesulitan ya hidup kadang-kadang malah bisa membuat gawat, kita bisa lebih akalnya dekat nggak dengan jalan. Allah. Tapi begitu Kalau diberi versi ini ya sukses, harus diberi dibalik. enak, diberi nyaman. Kalau dalam tasawuf akal diberi yang karomah, nyetir perut, kadang jangan orang perut yang terlena, nyetir akal. Ya, merasa sudah perut cukup. yang nyetir akal itu Padahal kalau sudah belum, karena akhir lapar, kalau perjalanannya sudah kan Tuhan. perutnya kosong, wis Kalau apa aja ular kelihatan kayak naga makanan, tadi yang wis rakai bertarung luar di laut biasa. itu simbol Nah, itu berarti perutnya nyetir batin yang akal. jahat, hati Demi yang bisa kotor. makan Itu yang harus tidak masuk ditaklukkan. akal, yang Jadi jelek-jelek kalau sudah bisa diterjang. Nah, itu mengendalikan berarti diri, perutnya mau nyetir tirakat akal. dan tidak Harus tergoda oleh dibalik, kemuliaan akalnya yang kenikmatan nyetir duniawi, perut. serta bisa membersihkan sifat jahat Hidup dalam secara diri, maka cerdas. kita akan bertemu guru sejati. Terus, nah, Masuklah ke sana. dengan Di sana asumsi-asumsi ada yang banyak disebutkan pelajaran, di banyak atas, kejernihan. maka versinya Kiai Dahlan, Ringkesnya pendidikan itu perjalanannya harus berputar di mencakup perutnya Dewa 3 Ruci. wilayah. Ya, ada pelajarannya. Yang Yang pertama dia pertama, ketemu cahaya-cahaya pendidikan 5 warna, moral. namanya Poncomoyo. Yang Yang oleh kedua, Dewa Ruci pendidikan disuruh mengabaikan saja, individu. dicueki saja. Poncomoyo Yang ini simbol ketiga, kenikmatan pendidikan indrawi, panca indera. kemasyarakatan. Kenikmatan indrawi lewati dulu, Pendidikan moral lewati itu saja. akhlak. Jangan berhenti di situ. Jadi umat Banyak orang harus berhenti kuat di di akhlak kenikmatan panca indera. dengan dasar Kemudian pasti ketemu Al-Quran lagi dan 4 warna. Sunnah. Ada Ini yang tadi warna-warni kita sebut cahaya 4. sebagai pelajaran Yang ini untuk simbol mencetak nafsu orang yang dalam soleh. dirinya. Ada warna Materinya hitam. moral, Warna hitam akhlak. simbol nafsu lawamah. Yang kedua Yang baru ini pendidikan individu. menjauh dari Ini kebaikan. baru yang kita sebut Isinya mendorong profesionalitas. pada yang negatif. Yang belajar nafsu fisika lawamah. ya profesional di fisika. Kemudian Yang ada lagi belajar warna merah. Warna pertanian merah profesional simbol di nafsu pertanian. amarah. Yang belajar perikanan Nafsu profesional amarah di berarti perikanan. Ini ambisi, namanya keinginan, pendidikan untuk agresi individu. yang membuat orang tidak waspada. Yang ketiga, Kemudian jangan ada lupa nafsu pendidikan sufiyah. kemasyarakatan. Nafsu sufiyah itu pusatnya di Jadi, akal. pendidikan kemasyarakatan itu yang Akal pertama yang terlalu maksudnya dominan, apa? kadang salah-salah Bagaimana pun dianggap benar. Itu efeknya kerjaannya akal. Itu ilmu nafsu terhadap sufiyah. dunia Nanti sekeliling kita. terakhir ketemu warna putih. Bagaimana Warna kita putih membawa simbol nafsu ilmu ke tengah amarah, masyarakat, ketenangan, meningkatkan kesucian, kualitas keselamatan. hidupnya masyarakat. Dan pada Jadi akhirnya kalian ketika bisa ini yang melampaui punya 4 ilmu, warna punya ini, tanggung ketemu jawab di satu tengah masyarakat. nyala, satu cahaya. Jadi orang dengan pinter 8 itu warna. harus memberi Seluruh warna kontribusi jadi satu positif kumpul pada dalam masyarakat. satu nyala. Nah itu makanya nanti namanya simbol pendidikan tadi yang kemasyarakatan. Gusti dengan Banyak definisi orang pinter misalnya kehendak secara Tuhan dan individu kehendakku bagus, jadi tapi satu. pendidikan Seluruh jagat dan kemasyarakatnya semesta ini rendah, hakikatnya tidak bisa sosialisasi, berasal dari tidak bisa wujud hidup yang bersama satu. orang lain. Satu nyala dengan Jangankan memberi 8 manfaat, warna. menenangkan saja Ini tidak bisa. perjalanan dalam Kehadirannya perutnya Dewa Ruci, Tiap hari perjalanan bikin rusuh, orang malah mengikuti sumpah dengan guru kehadirannya. sejati Itu berarti yang dia itu perlu ada pendidikan dalam kemasyarakatan. diri Ilmunya sih tinggi, Yo nanti tapi kalau ada waktu orang lain dengarkan lagi ya cerita susah dengan kehadiran. bagaimana cara Begitu dia muncul, simbah-simbah kita, nenek Masalah moyang kita nasional dulu lahir. menarasikan Misalnya, perjalanan itu spiritual. berarti yo pinter sih, cuma yo Itu perlu menurut pendidikan saya luar kemasyarakatan. biasanya apa ini cerita Kadang-kadang ini dianggap kebenaran-kebenaran hiburan yang luar biasa, biasa, seru, tapi karena wawasan dianggap, kemasyarakatnya rendah, kebenaran yang dibawa malah pelajaran yang dalam juga kontraproduktif, bisa. Itu istimewa. melahirkan konflik-konflik, Para wali kan melahirkan begitu, masalah-masalah lagu-lagu anak-anak, baru. yo, dinyanyikan anak-anak Jadi yo, bukan anak-anaknya salah gembira, ilmunya, tapi salah dinyanyikan para penerapannya. filosof Kenapa juga dalam perlu maknanya, pendidikan kemasyarakatan? istimewanya. Banyak Termasuk orang cerita dengan Dewa ilmunya Ruci malah ini membingungkan yang masyarakat. merupakan simbol Ya, dari sering saya contohkan guru kayak yang kalian sejati. habis belajar Yang filsafat sudah hakikatnya tamat adalah buku-buku diri filsafat kita terus yang pulang malah wadahnya bikin orang adalah bingung.
hati nurani yang Disuruh harus khotbah Jumat nanti ditemukan temanya melalui tazkiyatun penindasan nafs, kaum berjus pembersihan pada dari proletar. kotoran, kemudian melalui tirakat dan Oh, melalui yang olah jamaah Jumatnya rosok wong tema santai-santai aja membuahkan ngantuk, kamu profil pakai tema seorang yang berjus dan bijaksana, yang proletar. meskipun Itu kamu butuh dengan beberapa ciri tadi. pemahaman tentang masyarakatmu, sejauh Baik, mana levelnya saya kira mereka, itu ya, kemampuan berpikir teman-teman, mereka, malam hari dan di ini situ kamu masuk. setidaknya semoga Jadi sedikit-sedikit pendidikan sekarang itu sudah materinya tahu yo gambaran moral, membentuk akhlakmu, apa itu kemudian guru sejati. individual Mungkin membangun sebulan profesionalitasmu, teman-teman siapa kemudian itu guru kemasyarakatan sejati, ternyata dalam rangka jawabannya bukan pengabdian. siapa tapi apa. Jadi itulah Karena berhubungan sebenarnya dengan yang harus kita hati kuasai hari ini. Tidak ada sosoknya. Meskipun ini diteorikan zaman dulu oleh Kiai Dahlan, sampai hari ini masih relevan. Karena situasi kita mungkin tidak berubah-berubah sejak awal abad 19. Sekarang sudah abad 21 tengah-tengah. Oke, terus. Nah, sekarang caranya. Kalau ilmu pendidikan kan ada metode belajarnya. Yang menonjol dari strategi metode pendidikan dari Kiai Dahlan, yang pertama, beliau kalau ngajar selalu kontekstual. Ini diceritakan oleh sahabatnya, murid beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Kata Kiai Mansur, Kiai Dahlan itu gemar sekali mengupas tafsir dan pandai pula tentang itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki lebih dahulu tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu demi satu. Beliau lihat kekuatan atau perasaan yang terkandung oleh perkataan itu di dalam ayat-ayat yang lain. Barulah beliau sesuaikan dengan keadaan, hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Jadi di antara strateginya Kiai Dahlan kalau ngajar, selain dia mendalam, dia juga kontekstual. Kontekstual itu setelah menjelaskan detail ilmunya, kemudian dijelaskan juga relevansinya dengan kehidupan hari ini. Jadi hubungannya apa dengan situasi hari ini, itu namanya kontekstual. Misalnya ada cerita yang paling terkenal itu kan tentang surat Al-Ma'un. Nah, itu kan tentang pendusta agama yang tidak menyantuni fakir miskin, menghardi anak yatim, macam-macam. Nah, ini kan terus dicari konteksnya hari ini yang mana. Wal asri kan tadi di antara 17 kelompok ayat kan ada surat Al-Asr itu tentang demi waktu. Celakalah orang-orang, kenapa pakai istilah waktu? Bagaimana konteks hari ini sehubungan dengan waktu dan seterusnya. Jadi ini namanya pendidikan kontekstual. Ya termasuk kalian yang sedang belajar filsafat akan lebih mudah kalau teori-teori filsafat itu kadang-kadang kan kalian mau coba buku filsafat itu puyeng. Vertigomu kumat kalau ketemu filsafat. Nah itu cara agak mudah apa? Cari relevansinya dengan kehidupan. Kira-kira kalau hal semacam ini dalam kehidupan kita sekarang itu yang dibidik hidup kita bagian yang mana? Ketika Nietzsche bilang bahwa mental kita itu mental budak, misalnya, kira-kira dalam kehidupan kita sehari contohnya orang yang mentalnya budak itu seperti apa? Itu kalian akan lebih mudah memahami. Itu cara belajar kontekstual namanya. Dan itu dulu dipraktekkan antara lain oleh Kiai Dahlan. Begitu beliau mengupas satu ayat dengan tafsirnya, terus ditunjukkan ayat ini kalau dalam situasi hari ini relevan dengan fenomena A, B, C. Itu orang lebih mudah menangkapnya. Kalian kalau jadi guru juga antara lain ya harus mampu menjelaskan secara kontekstual. Biar muridmu atau mahasiswamu paham, oh yang dimaksud hubungannya dengan realitas ini. Oke, jadi itu metode pertama, metode kontekstual. Metode kedua,
Jadi metode kedua ini metode praksis sebenarnya. Ilmu jangan cuma dihafalkan tapi dijalankan. Ada cerita terkenal sekali antara Kiai Dahlan dengan muridnya, Haji Suja namanya. Jadi Kiai Dahlan ini kalau kuliah subuh sering sekali mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah ini ada muridnya yang bosen, iki bolak-balik Al-Ma'un terus, mungkin gitu. Saya dulu juga punya ustadz yang tiap kali ceramah ayatnya wal asri tadi. Ayat apa aja wal asri. Nah ini Kiai Dahlan juga terkenal dengan Al-Ma'unnya. Nah Haji Suja ini terus tanya ya, karena wah ini kalau terus-terusan gini bosen aku, terus tanya beliau pada Kiai Dahlan, Kiai mengapa pelajarannya kok tidak ditambah? Mbok yo ganti ayat-ayat selanjutnya kayak apa kayak. Nah terus Kiai Dahlan nambah menjawab, apa kamu sudah ngerti betul surat Al-Ma'un ini? Haji Suja jawab, loh malah saya sudah hafal. Tidak cuma ngerti, sampai hafal aku. Oke, terus Kiai Dahlan tanya, apa kamu sudah mengamalkan? Katanya Haji Suja, sudah. Kalau sholat saya baca itu, sudah saya amalkan. Nah, ternyata katanya Kiai Dahlan, loh maksudnya pengamalan bukan itu. Oke, sekarang ayo tak ajak pengamalan. Nah ceritanya terus diajak ke pasar, disuruh nyari orang fakir miskin, dibawa keluar ke rumah, dibantu, dikasih makan, terus sudah. Nah itu namanya pengamalan. Nah ini jadi cara belajar dengan praktek, tidak sekedar dihafalkan. Kalau sekedar dihafalkan, ya sekarang anak PAUD, anak TK lebih hafal dari kita kadang-kadang. Tentang surat-surat panjang sekarang anak-anak SD, anak MI itu hafal. Kita aja sering lupa. Kadang-kadang kita ngimami surat Ar-Ra'aital ini Al-Ma'un tidak berani, khawatir bulet di belakang. Pokoknya andalan kita kalau tidak qul huwallahu ahad ya wal asri. Diulang-ulang gue terus. Favoritnya itu, tambah satu lagi ina atau ina ya. Oke, jadi maksudnya bukan itu. Jadi diamalkan itu untuk lebih paham, yuk amalkan. Kalau sudah diamalkan, disitulah terletak rahasianya bahwa ayat sudah kita pahami. Jadi mengajar dengan cara melihat situasi konkret. Ya kalau hari ini mungkin kalau bahasa ilmu-ilmu selain Al-Quran namanya praktikum. Ada praktikumnya. Nah, kita belajar agama itu ya praktikumnya antara lain di tengah masyarakat. Menyantuni fakir miskin, mengasihi anak yatim, itu ya praktek no. Latihan mempraktekkan, karena kunci finalnya ilmu itu ya ada di amal. Oke, terus ada lagi metode dialog. Jadi Kiai Dahlan itu suka mengajak dialog. Beliau ini kan terkenal menjual batik. Menjual batik dari rumah ke rumah, kemudian ngobrol. Kalau filsafat nih, kayak Sokrates itu jalan-jalan, muter, ngejak orang dialog, ngejak orang ngobrol. Bahkan termasuk di sekolah, beliau suka dengan metode dialog. Satu ketika ada murid baru di sekolahnya beliau, terus Kiai Dahlan tanya, kalian mau pengajian apa? Muridnya jawab, begini Kiai, kalau biasanya kalau kita pengajian ya kita ndak tahu ini pengajiannya apa, yang penting guru ngajinya, terserah guru ngajinya. Kayak ngaji filsafat ini, kamu temanya apa, kan terserah aku. Nah, yang ndak mutu yang seperti itu. Terus dijawab oleh Kiai Dahlan, kalau begitu nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Nah, kayak kita, kalau modelnya kayak gini kan yang pinter terus saya kan. Aku belajar terus untuk ngasih materi kamu, kamu tinggal cengenges di situ. Jadi ini contoh pendidikan yang jelek itu kan ada. Kamu itu namanya pembelajaran kontekstual. Kamu langsung paham kan, oh ini contoh yang jeleknya. Jadi katanya Kiai Dahlan, lo jangan begitu, nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Kata muridnya, kalau para murid
hanya mengikuti guru saja, apa ya kalian mau yang seperti itu. Kalau pengajian di sini, kalian yang menentukan apa yang ingin kalian ketahui. Dimulai dengan bertanya. Pertanyaan itu kunci gerbang untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan. Jadi beliau menyarankan ya pendidikan kalau ingin efektif ya ada dialognya, ada tanya jawabnya. Dulu ngaji kita juga ada tanya jawabnya, tapi terus selesainya jadi malam, akhirnya dialognya setelah bubar, kamu bubar, kita dialog di sini. Karena memang sesinya terbatas. Atau kalau mau nanti kita dialog lagi, tapi selesainya tambah malam. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kan kalau ada dialog itu. Pak, saya sudah umur berapa ini tidak ketemu-ketemu jodoh. Nah itu kan kalau di forum kan malu, kalau sendiri-sendiri di sini tidak apa-apa. Jadi kalau Kiai Dahlan maunya dialog. Ada cerita yang terkenal sekali tentang tidak cuma dialog. Karena Kiai Dahlan ini bisa memainkan biola. Jadi satu ketika ada santrinya yang tanya, Kiai, agama itu apa sih? Terus ceritanya Kiai Dahlan ngambil biolanya, terus kamu dengarkan ya, saya main biola. Riwayatnya lagu yang dimainkan lagu sebenarnya Jawa, Asmarandono. Jadi dimainkan pakai biola, muridnya mendengarkan karena indah, bagus. Setelah itu ditanya oleh Kiai Dahlan, gimana komentarmu tentang musik tadi? Indah sekali Kiai, tenang, tentram, rasanya damai. Agama itu seperti itu. Sekarang gantian, kamu yang main biola. Muridnya terus, wah enggak enak Kiai, coba. Saya enggak bisa Kiai, coba aja, main aja, enggak apa-apa. Main ya, karena enggak bisa, suaranya enggak karu-karuan, rusak. Gimana kamu ngomentari permainan musikmu tadi? Enggak enak Kiai, rusak, wong saya enggak bisa main biola. Nah, seperti itu juga agama kalau enggak ada ilmunya. Agama itu kalau ada ilmunya indah, menenteramkan, damai. Tapi kalau tidak ada ilmunya, kamu menggunakannya secara ngawur, malah merusak telingamu. Dia malah mengacaukan. Kenapa? Kamu kurang ilmu. Jadi kamu gunakan tidak sesuai porsi, proporsinya tidak pas, mengacaukan harmoni. Karena kamu tidak pegang ilmunya. Penjelasan model gini kan muridnya langsung paham. Daripada kamu ceramah, ayo dihafalkan. Definisi agama adalah menurut tokoh A ini, menurut tokoh B ini. Tidak nyambung, tapi begitu dijelaskan sederhana kamu langsung menangkap. Seperti itu maksudnya agama. Nah, itu strategi yang digunakan oleh Kiai Dahlan dalam metode mengajarnya.